Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang 8 fungsi kognitif secara spesifik, di video kali ini kita akan fokus secara umum pada teori dari Jung sampai model dari Dr. John Bowlby, di mana Dr. John Bowlby juga mengembangkan teori dari Carl Jung ini. Dan yang pentingnya, video ini akan menjadi dasar pembahasan secara umum untuk video-video selanjutnya. Intinya di video selanjutnya nanti kita akan membahas secara spesifik tentang arketipe fungsi kognitif dari John Bowlby ini. Nah, jika kita berbicara tentang teori, jadi model dari John Bowlby ini membuat 8 fungsi kognitif itu memiliki perannya masing-masing. Karena seperti yang bisa kita ketahui bahwa letak fungsi kognitif itu pada umumnya ada dominan, auxiliary, tertiary, dan inferior. Tapi dari John Bowlby ini, dia menganggapnya bahwa dalam jiwa kita itu seperti ada sebuah tim atau keluarga. Jadi ada yang menjadi hero-nya, ada yang menjadi parent-nya, ada yang menjadi child-nya, ada juga anima dan animus. Dan hal ini juga tentunya berdasarkan dari teori Jung. Di mana pada waktu itu Jung juga mengembangkan teori jiwa manusia seperti ini berdasarkan dari teori Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu melihat bahwa dalam jiwa manusia itu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada ego ya, terus ada id juga, ada super ego. Dan hasil pengembangan dari Jung ini melahirkan teori 8 fungsi kognitif, terus ada juga ego, self, dan shadow. Bisa teman-teman lihat juga dari framework seperti ini, oke? Sama juga ini merupakan komponen dari jiwa manusia juga, tapi versi dari Carl Jung. Nah, di sini juga Jung melihat pola bahwa orang-orang terdahulu ya, terus di dalam mimpinya, termasuk mengamati pasien-pasiennya. Karena beliau seperti yang bisa kita ketahui seorang psikiater. Jadi beliau melihat pola bahwa di dalam jiwa manusia itu ada yang menjadi keyakinan terbesarnya, atau di sini disebut dengan hero. Dan tentunya di sini teori dari Bowlby memperjelas melalui arketipe, walaupun itu menimbulkan pro kontra juga karena dianggap sebagai pseudoscience kalau kita membuat arketipe seperti begitu, karena kita cenderung menyimpan letak fungsi kognitif itu pada box-box tertentu. Namun seperti yang bisa kita ketahui, intinya model dari Bowlby ini juga dia menyimpan box atau nama atau label untuk setiap fungsi kognitif tersebut berdasarkan dari kecenderungan manusia dan tentunya berdasarkan dari teori MBTI juga. Misalnya kita berbicara tentang ENFJ, maka ke-8 fungsi kognitif dari ENFJ tersebut yang dominannya apa, yang menjadi demonnya itu apa. Itu fungsi yang ke-8-nya. Seperti yang bisa kita ketahui di video sebelumnya, kita hanya membahas tentang fungsi dominant, ada auxiliary, tertiary, terus ada inferior. Ternyata ada ke bawahnya 4 fungsi kognitif lagi. Nah, di sini juga penting untuk dipahami bahwa model Bowlby ini juga memperjelas apa yang Jung gambarkan itu hanyalah sebatas shadow, ego, tanpa mengetahui lebih lanjut letak dari fungsi kognitif tersebut, karena letak fungsi kognitif tersebut berawal dari teori MBTI, di mana teori MBTI ini seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan Isabel Briggs Myers, dinamakanlah MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Nah, sebenarnya model dari John Bowlby juga lebih banyak lagi ya. Untuk bukunya juga bisa dicek di sini, ini nama bukunya ya. Dan Bowlby juga melihat dengan memecah menjadi 3 kata kerja dari setiap tipe MBTI. Misalnya untuk ENTJ itu ada yang tahap regulating, planning, terus ada juga enforcing. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas tentunya di video selanjutnya masing-masing dari tipe kepribadian ini. Jadi kalau kita bikin perjalanan pengembangan konsep ini mulai dari Sigmund Freud, terus kemudian ke Carl Jung, terus kemudian ke MBTI ya, Catherine Cook Briggs dan Isabel Briggs Myers, dan pada akhirnya ke Dr. John Bowlby. Selanjutnya 4 sisi dari jiwa manusia. Yang pertama itu ada ego, terus yang kedua ada unconsciousness, yang ketiga ada subconsciousness, kemudian ada superego. Nah, yang dimaksud dengan ego itu misalnya kalau tipe kepribadian ENFJ itu egonya FE, NI, SE, dan TI. Kemudian ada juga subconsciousness ya. Untuk subconsciousness ini kita balikan saja dari TI, SE, NI, dan FE. Kemudian untuk unconsciousness-nya ya, di sini kebalikan dari setiap fungsi kognitif tersebut. Misalnya untuk ENFJ ini FE menjadi FI, terus NI menjadi NE, SE menjadi SI, TI menjadi TE. Dan itulah fungsi kognitif unconsciousness-nya. Kemudian juga ada superego, di mana superego ini kebalikan dari unconsciousness ini. Jadi untuk ENFJ ini kita balikan unconsciousness-nya menjadi TE, SI, NE, dan FI. Jadi untuk subconsciousness dari ENFJ ini yakni tipe ISTP. Kemudian untuk unconsciousness-nya tipe INFP. Dan yang terakhir untuk superegonya itu tipe ESTJ. Jadi itulah 4 sisi dari jiwa manusia. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ranah conscious itu ada hero ya, ada father, ada puer atau puella, terus ada anima sama animus. Dan tentunya kita akan bahas di video selanjutnya secara spesifik satu persatu. Jadi model dari Bowlby ini
sini kita bayangkan saja bahwa dalam jiwa kita itu ada yang berperan sebagai hero, ada yang berperan sebagai father dan mother, atau di sini parent function kayak gitu ya, orang tua, dan ada yang berperan juga sebagai puer atau puella. Puer itu anak laki-laki dan puella itu anak perempuan. Intinya child function. Untuk anima dan animus ini fungsi inferior. Selanjutnya kita bahas secara singkat ya tentang sisi kebalikan dari ego kita, yaitu sisi subconsciousness. Tentunya ini juga nanti kita akan bahas lebih spesifik di video-video selanjutnya. Jadi di video ini kita akan membahas secara umumnya saja. Nah, yang dimaksud dengan subconsciousness ini alam bawah sadar kita. Hanya saja yang dimaksud dengan alam bawah sadar di sini yakni lebih mengarah ke apa yang membuat kita itu senang. Jika seorang ENFJ melihat seorang ISTP, mereka akan memproyeksikannya bahwa itulah kesenangan yang dia miliki. Karena apa? Di sini kita mulai berinteraksi untuk mengembangkan posisi anima atau animus kita. Yang dimaksud dengan anima ini yaitu kalau misalnya ENFJ ini gendernya perempuan, maka dia akan memiliki sisi animusnya, atau animus itu sisi maskulinnya. Dan sebaliknya, jika seorang ENFJ ini laki-laki, maka dia juga akan memiliki sisi animanya atau sisi feminimnya. Dan untuk masuk ke ranah subconsciousness ini, kita harus mengembangkan fungsi inferior tersebut. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke unconsciousness ya, apa sih yang dimaksud dengan ego itu sebenarnya? Kita kembali lagi ke pemahaman dari Carl Jung bahwa yang dimaksud dengan ego itu, kita misalnya ambil contoh dari ENTJ, di mana ENTJ ini merupakan seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Jika dia menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, maka di sini yang akan muncul itu personanya, egonya, dan ada juga self dan shadow-nya. Untuk persona dari pemimpin ini, yakni ketika dia ingin berinteraksi dengan setiap orang atau dengan konteks yang berbeda, dia akan menyesuaikan kepribadiannya sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi kurang lebih persona ini seperti topeng kepribadian kita. Sementara yang dimaksud dengan ego ini yakni ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, maka ego kita ini yang pertama akan menanganinya. Jadi untuk ENTJ itu TE, NI, SE, dan FI. Dan inilah yang akan mencoba menangani permasalahan tersebut. Dan apa yang terjadi misalnya jika si pemimpin tersebut egonya terlalu tinggi, dia akan mengidentifikasi bahwa masalah yang dipecahkannya tersebut berasal dari egonya sendiri, berasal dari kemampuan TE dan NI-nya. Sementara dia melupakan bahwa yang menjadi self di sini sebenarnya seluruh perusahaannya. Jadi seperti yang bisa kita lihat dari frameworknya, yang menjembatani antara ego dan shadow di sini yakni self kita. Dan yang dimaksud dengan self di sini, si pemimpin tersebut mengakui identitas yang dibentuknya atau keberhasilan dari perusahaan ini merupakan hasil kerja keras dari karyawan-karyawannya termasuk dirinya sendiri, seperti begitu. Jadi hasil bersama. Dan agar mampu ke ranah self ini, dia harus mengembangkan fungsi inferiornya atau fungsi anima dan animusnya. Jadi kurang lebih interaksi antara ego kita, super ego, unconsciousness dan subconsciousness itu di sini seperti begitu. Jadi kalau kita berbicara tentang ego itu penting, ya penting, tetapi tidak terlalu tinggi juga karena hal ini akan mengabaikan fungsi parent dan inferiornya atau anima dan animusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke peran dari shadow dalam diri kita atau di sini ranah unconsciousness-nya. Ketika tadi kita sudah mengetahui bahwa subconsciousness itu jembatan menuju kebahagiaan kita. Nah, untuk unconsciousness ini jembatan untuk masuk ke ranah kebijaksanaan kita. Karena inilah fungsi kognitif yang kita sering tolak. Ketika kita menolak hal tersebut, itu terjadi karena hal tersebut sering membuat kita lebih stres. Tetapi di sini bukan berarti kita menjauhinya. Misalnya untuk ENFJ di sini fungsi dominannya FE dan dia harus mengambil dalam beberapa waktu fokus pada perasaan pribadinya. Walaupun hal tersebut membuat mereka tidak nyaman, justru disinilah mereka bisa bijaksana. Seperti begitu ya. Mereka memperhatikan perasaannya sendiri juga. Jadi biasanya untuk ranah unconsciousness ini akan muncul saat kita stres, marah, merasa terancam. Intinya akan muncul jika ego kita juga tidak bisa menangani masalah yang kita hadapi tersebut. Kita langsung masuk ke ranah unconsciousness-nya. Nah, jadi intinya jika dipahami dan diterima, ranah unconsciousness ini bisa menjadi sumber kekuatan baru bagi kita. Nah, sekarang kita lanjut ke peran superego dalam diri kita. Superego ini merupakan sisi yang terakhir dari kita yang sangat membuat kita tidak nyaman. Jadi misalnya untuk ESTJ dan ENTJ, mereka akan tidak nyaman sekali dengan fungsi kognitif extroverted feeling. Tapi bukan berarti mereka harus menjauhi. Justru di sini mereka harus menggunakannya dengan bijak dalam beberapa kondisi. Jadi kembali lagi kalau dalam teori Sigmund Freud ini, superego ini mewakili bagian diri yang menentang ego kita dan sering muncul sebagai konflik batin antara devil and angel. Jadi sebenarnya di sini yang memutuskan kita sendiri antara
malaikat atau iblis. Intinya, superego ini merupakan versi ekstrim dan terdalam dari diri kita. Bisa menjadi potensi kehancuran ataupun sebaliknya kekuatan. Misalnya, jika menjadi kekuatan, ini akan menjadi kekuatan yang sangat baik sekali, tetapi jika ini menjadi potensi kehancuran, ini akan menjadi destruktif sekali. Selanjutnya di sini juga kita harus mengetahui bagaimana agar superego kita ini bisa menjadi lebih matang daripada dalam bentuk devil tadi. Caranya yaitu dengan mengembangkan fungsi anima atau animus tadi, seperti begitu, atau fungsi inferior kita. Dimana ketika kita mengembangkan fungsi inferior ini, otomatis lambat laun kita juga akan mengapresiasi fungsi demon kita. Dimana fungsi ke-8 inilah yang membentuk superego kita. Misalnya begini, untuk ENTJ itu TE, NI, SE, dan FI. Kemudian untuk unconsciousness-nya TI, NE, SI, dan FE. Dan untuk superegonya itu FE, SI, NE, dan TI. Jadi untuk unconsciousness-nya INTP ya, dan untuk superegonya ESFJ. Perlu kita pahami juga bahwa untuk ENTJ ini mereka sangat insecure sekali terhadap perasaan mereka pribadi, apalagi jika harus fokus pada perasaan-perasaan orang lain. Jadi intinya ENTJ ini dalam keadaan ego yang tinggi, mereka bahkan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Tetapi jika mereka mengembangkan fungsi inferior function-nya, di sini introverted feeling-nya, lambat laun mereka juga akan mengerti bahwa apa yang mereka rasakan tersebut diproyeksikan keluar dan orang lain juga ternyata punya perasaan. Jadi disinilah agar superego ini lebih matang, dimulai dari fungsi inferior terlebih dahulu. Jika ego dari ENTJ ini terlalu tinggi, maka yang terjadi di sini mereka bisa menggunakan superego ini, tetapi kemungkinan besar hanya dalam bentuk persona saja kayak gitu ya, atau topeng. Jadi hanya sebatas mencoba untuk memahami perasaan orang lain, sementara di dalam dirinya itu tidak benar-benar paham. Sebenarnya masalah persona ini sangat penting, tapi dalam beberapa kondisi saja. Dimana jika kita terlalu berlebihan menggunakan persona ini, yang terjadi maka kita akan bertanya siapa diri kita sendiri. Jadi secara sederhananya, bila dikembangkan superego ini ya, akan menjadi sumber pencerahan, kedewasaan, keseimbangan spiritual juga. Contoh yang terakhir misalnya untuk ENFJ, mereka insecure sekali dengan pemikirannya sendiri, seperti begitu. Jika mereka mengembangkan pemikirannya mereka sendiri, mereka juga lambat laun akan paham bahwa untuk mencapai keharmonisan dalam kelompok, karena fungsi extroverted feeling dominannya ya, mereka dalam beberapa kondisi harus memutuskan secara rasional tanpa berfokus pada perasaan kelompok terlebih dahulu. Karena yang kelompok tersebut harus fokuskan yakni ke outputnya. Dimana jika outputnya tersebut tercapai dengan baik, maka keharmonisan kelompok pun di sini juga akan terjalin lebih baik. Jadi dalam beberapa kondisi, jika ENFJ ini menjadi seorang pemimpin dalam kelompok, mereka juga harus mengambil keputusan yang sangat rasional tanpa terlalu memprioritaskan perasaan secara kolektif terlebih dahulu. Yakni yang harus diperhatikan mereka terlebih dahulu di sini outputnya. Nah selanjutnya poin yang terakhir di sini yaitu apa sih tujuan kita mempelajari semuanya ini? Mempelajari MBTI atau bahkan dalam playlist lainnya nanti kita akan bahas juga Enneagram dan yang lainnya. Yakni tentunya untuk memahami diri kita dan tentunya di sini seperti yang Carl Jung sebutkan yaitu individuation. Yang dimaksud dengan individuation ya menurut Carl Jung itu yakni the lifelong psychological process of becoming your true authentic self. Jadi kurang lebih dalam bahasa Indonesianya itu proses psikologis seumur hidup untuk menjadi diri sejati atau keaslian diri kita. Jadi ketika kita berbicara tentang keautentikan diri kita itu di mana kita bisa mengenali ego kita dan mengendalikannya, masuk ke ranah subconsciousness pada kondisi tertentu dan tentunya masuk ke ranah unconsciousness-nya serta dengan superegonya. Jadi jika kita mengetahui secara keseluruhan mulai dari fungsi kognitif, apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kita bijak, apa yang bahkan membuat kita lebih kuat lagi, inilah tujuan kita mempelajari MBTI, Enneagram, dan tipe kepribadian yang lainnya untuk mencapai individuation. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Intinya model dari BB ini memberikan makna baru pada fungsi kognitif ya yang digagaskan oleh Carl Jung. Kemudian di sini juga setiap arketipe itu ya seperti yang sudah tadi ditunjukkan memiliki perannya masing-masing dan intinya kita itu sedang menulis cerita hidup kita masing-masing. Jadi poin yang paling penting di sini semakin kita mengetahui diri kita, semakin kita tenang menghadapi hidup karena inilah cerita hidup yang kita hadapi dan tentunya berbeda dengan orang lain. Dan hal ini tentunya yang menjadi keunikan bagi kita masing-masing. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan bahas tentunya satu persatu tentang subconsciousness, ya, unconsciousness, terus super ego dan ego juga, dan 8 arketipe mulai dari hero sampai dengan demon. So, that's all for today. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.